Ya, Hmm. dulu Pokja juga kita mengadakan diskusi ya Ya, tentang adanya penambahan jumlah penduduk di Banten yang mempunyai implikasinya adalah penambahan jumlah kursi. ya, Waktu itu sempat kita mau judicial review. betul, Oke. betul. Tapi ternyata di luar perkiraan tiba-tiba ada penambahan dapil di Papua. Yo, Ada provinsi baru. Dan ternyata ada penambahan salah satunya Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kita kembali kedatangan tamu. Hari ini giliran wakil rakyat bicara. Sudah hadir di studio Mini Bagus Podcast. Ini Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten. Kita sapa dulu Kang Muklis. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Sapro. Alhamdulillah. Wah, hitam-hitam ini sekarang. Ya, Kangen lihat Bang Muklis putih hitam sebenarnya. betul. Semoga ini tidak mencerminkan respon menyikapi hasil pemilu yang diumumkan KPU. Ada sedikit. Oh, ada. Makanya mudah-mudahan dengan kita semua, saya pakai baju hitam ini, ke depan demokrasi lebih tumbuh. Asik. Ini di awal udah bicara demokrasi, yang penting tetap tumbuh ya. Jangan sampai mundur langkahnya. Nah, ini menariknya. Bang, kita banyak ngobrol soal demokrasi, hasil pemilu dan juga dapurnya DPRD Banten karena mulai 2024 2029 kan kursinya nambah tuh, Bang. Ya. Dari 85 ke 100 berarti ada 15 kursi yang bertambah. Lalu berapa PDIP dapat tambahan dari 15 kursi itu, Bang? Udah ada hitung-hitungannya belum? Ya. Dulu Pokja juga kita mengadakan diskusi ya. Ya. Tentang adanya penambahan jumlah penduduk di Banten yang mempunyai implikasinya adalah penambahan jumlah kursi. Ya. Waktu itu sempat kita mau judicial review. Betul. Tapi ternyata di luar perkiraan tiba-tiba ada penambahan dapil di Papua. Yo, provinsi baru. Dan ternyata ada penambahan salah satunya Banten. Jadi 85 jadi 100. Dan partai waktu itu semua menganggap ini peluang. Betul. Termasuk masyarakat. Ya. Berarti ada kesempatan. Ternyata PDI Perjuangan hasil 2024 di tengah segala keterbatasan dinamika politik nasional yang tentunya Bung Sapro tahu, kita masih diberikan penambahan 1 kursi dari hasil 2019. Meskipun saya nggak bilang ini penambahan sebenarnya, karena dulu 2019 85, sekarang 100, tapi kita masih bersyukur lah. Soliditas teman-teman, baik itu kader, struktur, relawan, simpatisan, masih solid. Dalam satu rapat barisan yang sama, sehingga kita masih ya 14 kursi lah. Sama. Masih sama sesungguhnya ya. Meskipun secara nasional Sapro dan teman-teman Bagus harus menyambut selamat karena PDIP juara pilegnya, Bang. Ya. 2024. Tapi untuk Banten berarti posisinya ketiga. Dibandingkan 2019? Kedua. Berarti turun 1 peringkat ya? Meskipun hanya suara. Oke. Berarti kalau 2019 pemilunya itu Gerindra pertama, PDIP kedua, Golkar ketiga. Ya. Nah, ini ada perubahannya 2024 Golkar pertama. Dari ketiga dia sekarang ke 1 di Banten, kemudian Gerindra dan terakhir PDIP, tapi tetap dapat wakil ketua DPRD Banten kan, Bang? Ya. Tapi sudah ada ini, Bang, sudah ada evaluasi di DPD PDIP Banten. Mungkin minggu depan evaluasi, karena kita kemarin konsentrasi rekapitulasi, termasuk juga di samping evaluasi
strategi segala macam, termasuk mungkin juga persiapan penjaringan pilkada, bakal calon kepala daerah, baik itu di provinsi maupun di 8 kabupaten kota. Oke. Nah ini yang menarik, sebagai ketua fraksi juga ketua Bapilu DPD PDIP Banten, berarti ada kawan Bang Muklis yang hasil pemilu 2019 tidak lanjut lagi di 2024? Ada dari fraksi kita hampir kurang lebih 3-4 orang. Oke. Ada yang calon di provinsi lagi. Ada juga yang calon di RI. Oh, dia justru naik kelas sebenarnya dari sisi pencalonan, tapi belum berhasil. Oke. Meskipun tadi kata Abang jumlah kursinya tetap, berarti ada pergantian orang, ada wajah baru. Kursi nambah 1. Oke, kursi nambah. Nah, si wajah baru ini apakah sebelumnya mereka juga anggota dewan di level kabupaten kota naik ke provinsi? Ada. Ada yang baru. Oh, beneran baru nih jadi dewan. Banten kepala desa. 3 periode nyalon jadi. Dari Banten berapa? Banten 4. Banten 4 itu berarti Tangerang. Tiga Raksa ya. Oke. Banten 1 juga ada. Banten 1 juga ada. Wajah baru sama sekali, Ibu Nia. Oh iya. Terus di Banten 6, kebetulan di Banten 6 dapat 2 kursi ya. Oke. Itu betul anak muda. Wow. Saya sama Abraham. Oke. Jadi beneran ada anak muda yang akan duduk di DPRD Banten, fraksi PDIP. Ya. Kita nanti akan lihat kiprahnya ya. Kita juga ada juga yang dari DPRD kota naik. Oke. Nah ini yang menariknya. Kalau kemudian dari sisi kursi nambah 1 suara, berarti PDIP terlepas hasil pilpresnya harus mengakui keunggulan nomor 0201 malah di Banten. Pilkada tetap optimis, Bang? Saya kira agak berbeda ya. Oke. Strategi termasuk, apalagi yang dipakai untuk Pilkada 2024 ini adalah hasil dari Pileg 2024. Makanya pertama kita pasti melakukan evaluasi keseluruhan. Karena tidak semua dapil kita hancur-hancuran, tidak semua dapil juga bagus, tidaknya mundur. Termasuk juga kita partai terbuka ya, dengan mempersilahkan bagi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, siapapun yang ingin berkiprah maju pilkada di PDI Perjuangan ya kami pasti akan. Oke, mantap. Nah ini Bang, saya ingin mempertegas kawan-kawan Abang yang sekarang duduk, karena mereka akan habisnya 2024 akhir kan, di September. Apa imbauan Abang untuk mereka yang nggak kepilih lagi tapi harus tetap bekerja sampai tuntas gitu Bang? Jangan sampai ogah-ogahan. Biasanya kan yang nggak terpilih lagi, nah ini suka seolah-olah tugas dan tanggung jawab dia melayani rakyat Bantennya selesai hari ini gitu. Padahal dia disumpahnya ya selama 5 tahun. Gimana Bang imbauannya ini? Dari awal, dari pertama kali mereka terpilih sampai kemarin menjelang Pileg, himbauan termasuk juga komitmen terhadap tugas dan kewajiban dia sebagai anggota DPRD, saya pikir itu terus kita bangun. Dan alhamdulillah kita lihat semangat dan juga dedikasi mereka tidak berkurang. Kalau kecewa wajar lah manusia. Iya. Lagi pemilu 2024 ini kan cukup luar biasa menyedot segala macam. Jadi udah habis-habisan pokoknya ya. Tapi saya lihat mereka tetap semangat. Komitmen mereka untuk berpartai, memperjuangkan aspirasi masyarakat juga masih cukup luar biasa. Luar biasa. Ketua fraksinya bijak banget. Dengar-dengar infonya Bang Muklis meraih suara terbanyak. Enggak lah.
untuk di dapil. Oh, kalau di dapil ya. Ya. Sampai 50.000, Bang. Kurang. Oke. Cuma 47. Dibanding 2019? Ada kenaikan. Oke. Di tengah situasi pemilu yang katanya 2024 paling ambiar, paling kacau, tapi suara Abang justru ada kenaikan ya? Mungkin rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Nah ini anomalinya pemilu 2024 nih. Oh, isu money politiknya kenceng, rakyatnya ada yang berbeda-beda pilihannya. Tapi isu PKI-nya mereda loh. Iya. Isu PKI dan isu kafirnya mereda buat PDI Perjuangan. Betul. Bahkan nggak ada lagi bilang yang cebong-cebong. Nggak ada kan? Ya. Siap. Nah ini menariknya Bang. Ada banyak anomali dan mudah-mudahan kita berharap jebolan yang terpilih melalui pemilu 2024 bisa lebih baik lagi ketika ada 100 kursi di DPRD Banten. Ya. Problematika kita kemarin kami di Pokja Wartawan juga ngobrol. 15 kursi ini juga ternyata akan berdampak banyak pada postur APBD. Ya. Karena menganggarkan 15 orang itu tidak semudah yang kami pikirkan ternyata. Bapenda juga ngitung, ya. Kemudian Bendahara Umum Daerah atau BPKD juga menghitung. Ternyata itu agak lumayan kompleks perhitungannya. Nah, ngobrol-ngobrol soal tadi, banyak kawan-kawan Abang dan calon incumbent atau petahana dari partai lain juga bertumbangan. Tapi uniknya mereka justru malah berpotensi untuk nyalon kepala daerah di level kabupaten kota. Ya. Kalau bahasa wartawan, nyalek aja gagal, tapi kok masih punya semangat untuk nyalon bupati atau wali kota. Bagaimana dengan di PDIP, Bang? Kita apresiasi kalau punya semangat. Oke. Karena kan dalam berpolitik itu kan tidak hanya sekedar menang kalah. Di PDI Perjuangan ya. Iya. Artinya kalau memang di legislatif nggak terpilih, ya di eksekutif. Oke. Mungkin hokinya di eksekutif kan bisa saja. Iya. Meskipun katanya kalau di partai politik justru kalau mau dapat tiket maju di pilkada, menang dulu di legislatifnya. Nggak berlaku begitu? Nggak berlaku. Oke, pantas nih rame nih di Kota Serang, Bang. Oh, iya makanya. Di Kota Serang nih rame, Ketua DPC PDIP Kota Serang yang gagal di Pileg, tapi baliho bakal calon wali kota Serang. Ya itu kita apresiasi. Oke. Sebagai sebuah bentuk komitmen dia, bahwasanya tidak pernah luntur pengabdian dia terhadap masyarakat Kota Serang. Oke. Itu yang harus digarisbawahi loh. Gokil. Iya. Abang nggak diminta partai nyalon bupati di Tangerang? Saya fokus di legislatif. Siap. Ketua Bapilu, ketua fraksi. Pertanyaan paling terakhir nih Bang. Ya. Ketua DPD PDIP kan juga nyalek kemarin. Ya. Dan berhasil. Ya. Sudah ketemu dan ngobrol. Sudah. Berarti beliau juga nanti sekaligus jadi wakil ketua DPRD Banten. Aturan meskipun nunggu DPP ya. Oke. Tapi kalau aturan selama belum dirubah di PDI Perjuangan, ketua DPD, sekretaris DPD kalau memang tidak ada ketua atau bendahara DPD itu biasanya mendapatkan prioritas. Dalam hal penentuan seperti ini, termasuk penentuan dia dapat nomor 1, ya kan? Termasuk juga penentuan ketika ada penentuan wakil atau pimpinan DPRD. Siap. Di setiap tingkatan. Selama itu belum berubah ya, meskipun lagi-lagi itu semua tergantung Dewan Pimpinan Pusat. Asik, siap. Ini kalau bawa DPP harus ditanya paling terakhir. Ya. Udah siap oposisi berarti Bang? Suara yang didengar oleh DPP, DPD, DPC di bawah rata-rata ingin di luar pemerintahan. Karena memang dalam sistem presidensial kan tidak mengenal kata oposisi. Tapi di luar pemerintahan. Penyimbang, check and balance. Wah, ini enaknya. Mungkin nggak semua kader PDIP kalau kita ketemu wartawan
setegar Bang Muklis. Ya. Pasca pemilu 2024. Inilah politisi senior. Atur nuhun Bang, sudah mampir. Yap. Nanti kita akan undang lagi para aktor politik yang duduk di DPRD Banten yang menginspirasi para pemirsa Bagus Podcast. Terima kasih rakyat dan wakil rakyat bicara, akan ketemu lagi di Bagus Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.